Puji Tuhan, Shalom, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Kembali kita di dalam program ibadah doa kita pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah doa kita secara bersama-sama di gereja, tetapi kita tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita bisa melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mulia, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami bisa belajar dari firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Selagi saya ulangi, Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema kita bersama pada malam hari ini di dalam ibadah doa ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tidak ada manusia yang ada di dalam dunia ini yang senang dengan namanya penderitaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang senang dengan namanya penderitaan. Tentu kita semua tidak mau mengalami namanya penderitaan. Tapi kenyataannya dengan terjadinya virus corona ini yang membuat hidup kita menderita, yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun aktivitas di luar sana. Tetapi itu semua ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 rahasia pengharapan yang Allah berikan bagi kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami pada saat ini. Yang pertama, rahasia yang pertama adalah Allah tempat perlindungan kita. Saya akan bacakan di dalam ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat bersandar di mana kita berharap hanya kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tempat perlindungan yang sejati adalah hanya bersumber daripada Allah. Tempat perlindungan yang sejati itu adalah bersumber hanya daripada Allah. Karena Allah yang menjadikan benteng di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini, selain kita hanya berlindung kepada Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi rahasia di tengah-tengah penderitaan ini Tuhan berikan bagi kita, yang kedua adalah Allah kekuatan kita. Allah adalah sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Allah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya bahwa setiap kehidupan kita, jikalau kita dekat kepada Allah, kita merasa tenang. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi kekuatan dimanapun kita merasa terancam dengan adanya ancaman dunia yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan.
Lalu yang ketiga adalah rahasia yang Tuhan berikan bagi kita di tengah-tengah penderitaan yang terjadi pada saat ini. Yang ketiga adalah Allah sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang selanjutnya mengatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Allah itu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, penolong itu berarti bahwa seorang pendamping atau seorang penasehat atau pembela. Dalam bahasa aslinya adalah parakletos. Dia adalah Allah sebagai pendamping di dalam kehidupan kita, sebagai pembela di tengah-tengah ancaman yang terjadi di dunia ini, dan sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang membela kita, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Makanya walaupun terjadi begitu banyak ancaman di dunia ini, Tuhan satu-satunya sumber penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan satu-satunya yang menjadi pelindung di dalam kehidupan kita, dan satu-satunya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kebenaran firman Tuhan ini kita pegang bersama, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan sidang jemaat bersama di tengah-tengah terjadinya virus corona ini. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Tuhan sudah menyatakan pertolongannya bagi kita semua. Jadi kalau kita pada saat ini ada sebagaimana ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sungguh-sungguh memiliki hati untuk datang hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini yang terus kami pegang, sebagaimana kami sebagai orang percaya yang terus bersandar dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.